어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Prameswari dengan NIM 2111031073 dari kelas 5E Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran yang saya pilih pada materi gaya yang diajarkan di sekolah dasar. Nah, model pembelajaran yang saya pilih pada materi gaya yang akan saya ajarkan di sekolah dasar yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, kenapa sih saya memilih model pembelajaran PBL? Kenapa nggak model pembelajaran PJBL atau mungkin Contextual Teaching and Learning dan model pembelajaran lainnya? Nah, alasannya yaitu karena tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu untuk melatih peserta didik agar mampu mengaitkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dipelajarinya, yaitu materi gaya. Nah, model pembelajaran PBL sendiri memiliki beberapa kelebihan berdasarkan sumber yang saya baca. Nah, salah satu kelebihannya yaitu mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Mengapa demikian? Karena kembali lagi PBL yaitu model pembelajaran yang mengaitkan masalah kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dipelajari yaitu materi gaya. Nah, di sana melatih kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dalam menganalisis sebuah permasalahan yang dapat dikaitkan dengan materi gaya. Adapun langkah-langkah atau sintaks model pembelajaran PBL yang nantinya dapat diterapkan pada proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah yang dapat dilakukan melalui sebuah penayangan video yang akan diamati nanti oleh siswa. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan model pembelajaran yang saya pilih yaitu model pembelajaran PBL pada materi gaya, di sini saya dapat menentukan beberapa metode pembelajaran yang kiranya akan saya terapkan pada saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan metode audiovisual. Nah, metode audiovisual digunakan pada saat orientasi siswa pada masalah yaitu penayangan sebuah video menggunakan laptop dengan berbantuan LCD atau proyektor. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan metode diskusi yang dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan pada saat presentasi atau mengkomunikasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Nah, selain membahas mengenai model pembelajaran dan metode pembelajaran, di sini juga saya membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran yang saya pilih pada materi gaya ini yaitu pendekatan pembelajaran student center. Nah, mengapa demikian? Karena pendekatan student center itu mengarahkan siswa untuk lebih aktif atau titik keaktifan berada pada siswa atau berpusat pada siswa sehingga siswa dapat lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Nah, berdasarkan pendekatan yang saya pilih yaitu pendekatan student center, di sini saya juga menentukan strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran interaktif. Nah, strategi pembelajaran interaktif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan interaksi aktif antara guru dan siswa serta siswa satu dengan siswa lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, diskusi kelas, dan melalui permainan pendidikan. Nah, sesuai dengan sintaks yang sudah ditentukan tadi, maka dari itu saya pikir strategi pembelajaran interaktif masuk ke dalam salah satu sintaks atau langkah-langkah di model pembelajaran PBL, yaitu mengorganisasi siswa saat belajar. Nah, yang dapat dilakukan dengan cara berkelompok. Nah, untuk yang terakhir yaitu berbicara mengenai teknik pembelajaran. Mengenai teknik pembelajaran itu bersifat khusus, artinya lebih mengarah ke karakter dari masing-masing siswa tersebut karena kan setiap
orang atau setiap siswa memiliki karakternya masing-masing. Di sini sebagai calon seorang guru, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu karakter dari masing-masing peserta didik yang nantinya akan kita ajar. Nah, anggap saja karakter peserta didik kita yaitu ada yang suka bercanda dan ada yang cenderung pemalu atau diam. Nah, di sana kita dapat mengorganisasi siswa yang suka bercanda dan mengorganisasi siswa yang diam atau pemalu. Nah, dalam belajar yang suka bercanda mungkin kita arahkan untuk keluar kelas gitu untuk menganalisis sesuatu, sedangkan yang cenderung pemalu atau suka berdiam diri kita dapat melakukan dengan cara penayangan sebuah video di mana mereka mengamati video yang kita tayangkan tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemilihan model pembelajaran pada materi gaya beserta dengan teknik, strategi, pendekatan, serta metodenya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, Kak, kok milih model pembelajaran PBL? Kak, kok strateginya strategi pembelajaran interaktif? Kenapa nggak strategi pembelajaran tidak langsung atau strategi pembelajaran langsung? Nah, itu kembali lagi ke tujuan pembelajaran yang ingin teman-teman capai. Seperti halnya karena saya ingin mencapai tujuan pembelajaran untuk mengaktifkan peserta didik agar mampu mengaitkan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan materi gaya atau mengaitkannya, maka saya memilih model pembelajaran PBL. Lalu untuk strategi pembelajaran, pendekatan, lalu metode itu menyesuaikan dengan sintaks yang ada pada model pembelajaran yang dipilih. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Bye-bye teman-teman.